كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم زلزلهم وشتت شملهم، اللهم اطمس على أموالهم، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada halaman 203 yaitu surah At-Taubah ayat 100 sampai 106 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 100 wal ansari, ra-nya boleh di dhammah menjadi al ansaru, mengikuti as-sabiquna yang juga marfu'. Kemudian tajri tahtaha, nah ini silahkan dilihat di mushafnya kalau panjenengan bawa mushaf ya. Di sini tidak ada min. Kecuali Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki, beliau membacanya dengan tambahan min, tajri min tahtiha. Semuanya selain Al-Imam Ibnu Katsir membaca tajri tahtaha. Kemudian pada ayat yang ke-103, salataka boleh dibuat jamak salawatika ya. Kemudian 104 ha ketemu ha ini boleh idgham. Allah huwa, ini dua kali berulang Allah huwa. Kemudian terakhir pada ayat 106 murjauna, ini boleh ditambahkan hamzah karena asalnya memang ada hamzahnya. Lah kalau asalnya ada hamzah, kenapa terus dihapus? Karena untuk mempermudah menjadi murjauna. Tapi diungkap lagi hamzahnya enggak apa-apa, murjaun, bahkan itu yang asal atau yang asli. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsiran ringkasnya, Allah katakan pada surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna, dan orang-orang yang mendahului. Al-awwaluna, yaitu orang-orang yang awal. Minal muhajirina, dari kalangan orang-orang muhajirin. Wal-ansari, dan dari kalangan orang-orang ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar, bi ihsanin, dengan kebaikan.
semua itu radhiyallahu anhum, Allah meridhai terhadap mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda, dan Allah sudah menyiapkan lahum bagi mereka jannatin, jannah-jannah, tajri yang mengalir tahtaha, di bawahnya, atau min tahtiha, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga-surga itu, abadan, abadi, selamanya. Dzalika, itulah al-fauzu, keberuntungan, al-azimu, yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin dan ansar yang mereka sudah mendahului kita masuk Islam, karena mereka awal-awal masuk Islam ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, mereka sudah masuk Islam, maka disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah orang-orang yang dijamin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu biasanya kalau kita membaca nama seorang sahabat Nabi ditambahkan doa apa? Radhiyallahu anhu. Tidak hanya sahabat Nabi yang sabiqin saja, yang awal masuk Islam ketika masih di Mekah, tidak. Bahkan sahabat Nabi yang akhir-akhir masuk Islam pun juga tetap kita bacakan radhiyallahu anhu. Karena di sini disebutkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sama juga radhiyallahu anhu. Maka adab kita kalau nyebut nama sahabat Nabi, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan yang lain-lain, tambahkan doa radhiyallahu anhu. Asal usulnya doa ini dari mana? Dari ayat ini, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, as-sabiqun, orang-orang yang mendahului. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang awal dalam kebaikan memiliki kelebihan. Makanya para ulama mengatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Kelebihan tetap dipegang oleh orang-orang yang awal, meskipun pengikut-pengikutnya lebih baik daripada yang awal. Orang-orang tua kita dulu, ya, yang mereka tidak pernah nyantri, nggak pernah pesantren, tapi kemudian anak-anaknya dimasukkan pesantren. Akhirnya anak-anaknya jadi ustadz-ustadz, lebih pintar daripada bapaknya. Meskipun anaknya lebih pintar dan lebih bagus daripada bapaknya, tetapi tetap kelebihan ada pada bapaknya. Ini anak nggak akan jadi ustadz kecuali kalau apa? Bapaknya memasukkan ke pesantren. Maka tetap saja al-fadlu lil mubtadi. Fadilah tetap dipegang oleh orang-orang yang awal. Karena itu meskipun bapak-bapak di sini mungkin ada yang sudah lebih lama ngaji daripada saya, tetapi sebagai pendengar saja, tidak sebagai pembicara, tetap panjenengan lebih utama dari sisi mendahului. Saya sebagai pembicara bukan berarti lebih utama daripada panjenengan, tidak. Kenapa? Karena kalah dari sisi as-sabiqun. Panjenengan lebih awal, panjenengan yang memulai. Seandainya panjenengan tidak memulai, tidak mungkin ada pengajian muncul di masjid ini. Karena panjenengan mulai dengan pengajian sebelum-sebelumnya, akhirnya sekarang ada muncul pengajian ini. Maka tetap al-fadlu lis-sabiq. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan muhajirin dan ansor. Muhajir disebut pertama kali. Ini isyarat bahwasanya muhajirin lebih utama daripada orang-orang ansor. Dan memang muhajirin lebih utama dari kalangan ansor karena muhajirin mereka adalah yang lebih awal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada ansor itu kan sudah ada muhajirin kan? Di Mekah itu sudah ada orang-orang yang masuk Islam. Baru setelah itu kemudian orang-orang ansor datang ke Mekah musim haji, bertemu dengan Rasulullah, akhirnya mereka menawarkan kepada Rasulullah, kalau panjenengan mau, panjenengan tinggal di Madinah. Pindah saja karena di Mekah tidak aman untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka muhajirin tetap lebih utama dari orang-orang ansor. Tapi orang-orang ansor memiliki kelebihan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Rasulullah mengatakan al-ansaru syi'ar. Orang-orang ansor itu seperti baju dalam saya. Wan nasu dithar, sementara orang-orang yang lain seperti baju luar saya. Maksudnya apa? Ini ungkapan bahwasanya orang-orang ansor, orang-orang khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti baju dalam kita, itu baju khusus kita. Enggak akan kita berikan kepada orang lain, enggak akan kita pinjamkan ke orang lain. Tapi kalau baju luar seperti jaket, nah kadang-kadang kita pinjamkan kepada orang. Tapi celana dalam, mohon maaf, enggak mungkin dipinjamkan kepada orang lain. Itu khusus. Maka ini maksudnya orang-orang ansor itu sahabat-sahabat khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lain-lain. Faedah berikutnya,
Rasulullah Allah mengatakan walladzina tabauhum biihsan, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kita bisa termasuk di sini, Pak. Kalau kita mengikuti para muhajirin dan ansor dengan kebaikan. Syaratnya biihsan dengan kebaikan. Kalau mengikuti dengan keburukan, yaitu tidak sesuai dengan Islamnya mereka, maka tidak termasuk dalam ayat ini. Sehingga kelompok-kelompok sesat, firqah-firqah sesat, itu sama sekali tidak masuk di sini. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, dan yang lain. Semua firqah sesat tidak termasuk yang disebut di sini. Kenapa? Mereka ittaba'uhum bisu'in, mengikuti para sahabat tapi dengan buruk. Kalau mengikuti dengan baik, yaitu Islam sesuai dengan Islamnya mereka, iman sesuai dengan iman mereka, akidah sesuai dengan akidah mereka, baru disebut bi-ihsan. Karena itu Al-Imam Atha mengatakan, termasuk yang ittaba'uhum bi-ihsan adalah kalau seseorang menyebut nama sahabat Nabi, kemudian mendoakan kebaikan kepada mereka radhiyallahu anhu. Ini Atha bin Abi Rabah, ini seolah-olah menyindir orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka tidak menyebutkan radhiyallahu anhu untuk sahabat-sahabat Nabi, bahkan mereka mengkafirkan banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua Syiah seperti itu ya, tapi Syiah yang Rafidhah, yang gulat, yang berlebihan, mereka kemudian tidak mau mendoakan radhiyallahu anhu untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, ini adalah tingkatan tertinggi. Tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada mendapatkan ridha Allah. Dalilnya apa? Mari kita buka ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waridwanum minallahi akbar." Dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbesar. Allah sebutkan hal itu pada surat At-Taubah ayat 72. Sekarang ini At-Taubah ayat 100. Jadi sudah lewat kemarin. Ridha dari Allah itu adalah sesuatu yang terbesar. Maka tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang setelah masuk surga ditawari oleh Allah, "Mau enggak saya kasih tambahan nikmat?" Maka ahli surga bingung, Pak. Loh, ditambahin nikmat apa lagi ya Allah? Memang ada yang lebih dahsyat daripada nikmat yang sudah Engkau berikan. Maka Allah kemudian mengatakan, saya halalkan untuk kalian ridhoku, sehingga kalian tidak akan pernah saya murkai selama-lamanya. Itulah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, Allah mengatakan, wa'adda, Allah sudah menyiapkan bagi mereka surga-surga. Ini menunjukkan bahwa surga sekarang sudah ada. Neraka pun juga sekarang sudah ada. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah itu yang mengingkari adanya surga dan neraka. Kata mereka kalau surga dan neraka sudah ada, itu sia-sia karena belum bisa dimasuki. Nah, ini perkataan batil seperti ini tidak sesuai dengan dalil-dalil yang sangat jelas menunjukkan surga neraka sudah ada. Kita bisa menjawab perkataan mereka. Ya. Surga neraka sudah ada. Apa fungsinya padahal belum bisa kita masuki? Fungsinya silahkan lihat kondisi kita pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Rasulullah bersabda bahwa pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup. Apakah ada efeknya? Ada, kita rasakan. Pada bulan Ramadan semangat kita beramal. Yang biasanya nggak ke masjid, datang ke masjid, Pak. Yang biasanya nggak buka Quran, buka Quran. Yang biasanya nggak bisa khatam sehari 1 juz, bisa khatam sehari 2 juz, 3 juz. Nah, ini efek dari dibukanya pintu surga. Ada manfaatnya. Kata siapa tidak ada manfaatnya? Nggak benar perkataan itu. Faedah berikutnya, di sini disebutkan tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai padanya, berarti sungainya bermacam-macam. Nah, sudah sering disampaikan bahwa di surga ada sungai, juga ada laut. Maka sebagaimana di surga ada sungai susu, madu, khamr, dan air yang tidak berubah, maka ada juga laut 4 ini. Kemudian Allah mengatakan ayat 101, wa mimman, dan di antara orang-orang yang haulakum, sekitar kalian. Kalian maksudnya penduduk Madinah, berarti di sekitar kota Madinah. Minal a'rabi, dari kalangan orang-orang Arab Badui, Arab desa. Munafiqun, ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan juga dari penduduk Madinah sendiri, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Itu ada yang maradu, mereka itu berterus-terusan, berkelanjutan alan nifaqi, di atas kemunafikan. La ta'lamuhum, kamu wahai Nabi tidak mengetahui mereka, tetapi nahnu na'lamuhum, kami Allah mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum, kami Allah akan menyiksa mereka marratain, 2 kali.
Thumma kemudian yuradduna, mereka dikembalikan ila adzabin azimin, kepada siksaan yang besar, yaitu neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa di kalangan orang-orang Arab Badui dan juga di kalangan orang-orang yang tinggal di Madinah itu ada yang munafik. Jadi setelah Allah bicara tentang orang-orang yang baik, mengikuti Nabi SAW, ada muhajirin, ada ansor, tapi ternyata ada yang pura-pura ikut Nabi. Ikutnya cuma pura-pura saja. Tidak sehakikatnya, tidak sebetul-betulnya mengikuti Nabi. Badannya saja ikut Nabi, tapi hatinya nggak ikut. Kalau ikut hatinya ikut, berarti harus iman seperti iman Nabi. Nah ini munafik-munafik ini, hatinya kalau dibuka nggak ada imannya. Adanya kafir, adanya ragu-ragu. Nah, maka disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, munafik itu artinya adalah orang-orang yang menampak-nampakkan Islam padahal menyembunyikan kekafiran. Jadi dalam hati mereka isinya kekafiran, keraguan-raguan. Mereka tidak percaya adanya surga atau neraka. Maka manusia itu sebenarnya bisa dibagi tiga. Yang beriman itu percaya ada surga, ada neraka, ada Allah, ada Nabi, dan seterusnya. Yang kafir itu tidak percaya semuanya. Yang munafik ini ragu-ragu. Yang ragu-ragu ini oleh Allah nanti hukumnya di akhirat disamakan dengan yang kafir. Tapi kalau di dunia hukumnya disamakan dengan yang muslim. Kenapa? Nahkum bidzawahir. Karena kita disuruh menghukumi sesuai zahirnya. Dia menampakkan Islam, kita katakan Islam. Dia ucapkan salam, kita jawab salamnya. Tapi besok di akhirat Allah paham, ini hatinya kafir, hatinya ragu-ragu, masukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi munafik ada dua macam ya. Mari kita lihat penjelasan para ulama rahimahumullahu taala, apa itu dua macam munafik. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya bahwasanya Hasan Al-Basri berkata, An-nifaqu nifaqan. Nifaq itu ada dua macam. Nifaqul amal, nifaq munafik amalnya saja, wa nifaqut takdzib, dan munafik yaitu hatinya mendustakan adanya surga neraka. Yang dibicarakan dalam Al-Qur'an, munafik-munafik itu adalah munafik takdzib, yang hatinya mendustakan. Adapun munafik amal, ini orang yang hatinya sebenarnya yakin kepada Allah. Tapi amalannya meniru amalan munafik, yaitu melakukan 4 yang disebutkan oleh Nabi. Kalau ngomong, dusta. Kalau janji, tidak menepati. Kalau mengadakan akad perjanjian, lalu dia ghadar, seperti orang-orang Yahudi itu. Kalau mengadakan akad gencatan senjata, akhirnya merusak sendiri akadnya itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau bertengkar itu melampaui batas. Ini sifat-sifat munafik yang kalau kita lakukan berarti kita memiliki munafik amal. Tapi masih bisa masuk surga yang munafik amal ini. Yang tidak masuk surga adalah yang munafik yang kedua. Faedah berikutnya, di sini Allah katakan la ta'lamuhum, kamu tidak mengetahui mereka. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib. Siapa yang munafik, siapa yang tidak, Nabi enggak tahu, kecuali kalau dikasih tahu oleh Allah. Jadi munafik-munafik yang namanya sudah disebut Nabi, dibisikkan kepada Hudzaifah, itu hanya munafik-munafik yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa mereka. Tapi kalau semuanya munafik, Nabi SAW tidak mengetahui semuanya. Maka Rasulullah tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Faedah berikutnya, marratain, mereka akan disiksa 2 kali. Ini maksudnya siksaan di dunia dengan musibah-musibah dan balak-balak. Yang kedua adalah siksaan di kuburan. Jadi siksaan 2 kali, bukan dunia dan akhirat, tapi di dunia dan di kuburan. Taunya dari mana? Dari kalimat berikutnya. Pada kalimat berikutnya, thumma, kemudian mereka dikembalikan kepada siksaan yang besar, berarti itulah siksaan akhirat. Maka siksaan bagi mereka 3 kali. Di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Dan ini salah satu dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya siksa di dalam kubur. Saya temukan 2 ayat menunjukkan adanya siksa di dalam kubur disebutkan dalam Quran. Yang pertama ini yaitu ayat 101 surat At-Taubah. Panjenengan hafalkan ya kata-kata marratain. Kemudian yang kedua adalah pada surat Asy-Syura, surat Ghafir ayat 46.
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka itu mereka dihadapkan kepadanya pagi dan sore. Ya. Ditampakkan kepada mereka siksaan neraka pagi dan sore. Ini siksaan apa ini? Siksaan kubur. Karena kalau di akhirat itu tidak hanya ditampakkan, Pak, sudah dimasukkan sudah. Tapi di sini yu'radun, mereka dihadapkan, ditampakkan. Makanya setelah itu Allah mengatakan wa yauma taqumus saah, kalau sudah terjadi kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, barulah masukkan mereka pada siksaan yang paling pedih, yaitu di neraka. Nah, maka ini dua ayat menunjukkan adanya siksa kubur. Sehingga siapa yang mengingkari siksa kubur, kafirlah dia, karena siksa kubur sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan siksa kubur, sehingga bisa dikatakan sebagai hadis yang mutawatir maknawi. Ayat 102. Allah mengatakan, wa akharun, dan orang-orang yang lain. I'tarafu, mereka mengakui bidhunubihim, dosa-dosa mereka. Khalatu, mereka campur aduk, mereka mencampurkan amalan salihan, amal yang baik, wa akhara, dan amal yang lain, sayyi'a, yang jelek. Orang-orang seperti itu Allah kasih hukum apa? Asallahu, semoga Allah ayyatuba alaihim, memberikan tobat kepada mereka. Innallaha ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Menurut para ulama tafsir, ayat ini turun berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Tapi setelah itu mereka menyesal, akhirnya mereka menampakkan tobat yang sangat dahsyat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna akhara sayyi'a. Ada amalnya yang jelek, yaitu tidak ikut dalam perang Tabuk. Tapi meskipun ayat ini turun berkaitan dengan mereka, tapi ayat ini berlaku untuk semua orang sampai hari kiamat, termasuk kita. Kita termasuk yang mana nih? Termasuk kelompok yang pertama tadi, sabiqunal awwalun? Enggak mungkin. Apakah termasuk kelompok yang kedua, munafik? Insya Allah tidak. Insya Allah apa? Tidak. Semoga tidak. Nah, tampaknya kita termasuk yang ini, Pak. Ada orang-orang yang lain dari kalangan orang Arab Badui dan dari kalangan orang-orang yang ada di Madinah. Mereka itu mengakui dosa-dosa mereka. Kita mengakui, kita melakukan dosa. Dan mengakui dosa itu termasuk perbuatan yang terpuji. Orang yang tidak mengakui dia berbuat dosa, ini diragukan orang seperti ini. Namanya manusia pasti melakukan dosa. Kalau orang menganggap dirinya saya suci dari dosa, ini orang sok suci seperti ini. Tidak ada orang tidak berbuat dosa kecuali kalau dia itu nabi atau malaikat. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Maka kita harus mengakui perbuatan dosa. Oh, saya sehari ini tidur terus kok, enggak melakukan dosa apapun. Nah, tidur terus ya berarti berdosa, enggak sholat berarti kan? Atau sholat tapi tidak khusyuk, nah, berarti tidak melakukan perintah untuk khusyuk, ya dosa itu, karena tidak menyempurnakan sholatnya. Nah, banyak dosalah yang kita lakukan. Kemudian faedah yang kedua, di sini Allah katakan asa, semoga Allah mengampuni mereka. Kata-kata semoga atau asa, kalau munculnya dari Allah, kata Ibnu Abbas, itu terjadinya adalah pasti. Semoga Allah mengampuni mereka, artinya pasti Allah mengampuni mereka. Khusus untuk Allah, kata-kata semoga itu maksudnya pasti. Kenapa? Karena Allah itu kalau berharap sesuatu tidak perlu berharap. Sudah pasti terjadi. Tapi kalau makhluk manusia berharap, biasanya berharap saja. Semoga turun hujan. Apakah harus turun hujan? Tidak. Hanya berharap saja. Semoga anakku lahir dengan selamat. Ternyata tidak selamat. Semoga anakku lahir dalam keadaan sehat walafiat, hidup. Ternyata lahirnya mati, menjadi siqat atau gugur. Nah, itu semuanya hanya berharap saja. Tapi kalau Allah, asa minallahi wajib. Kata-kata asa kalau datang dari Allah itu pasti terjadi. Maka kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah, gimana caranya? Allah sebutkan pada ayat 103, khudh, ambillah wahai Nabi, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, engkau sucikan mereka. Wa tuzakkihim, dan engkau bersihkan mereka. Biha, dengan zakat tersebut. Wa shalli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Perhatikan kata-kata sholli, ini bukan salat, tapi doa.
Inna salataka, sesungguhnya doamu, sakanul lahum, menjadi ketenangan untuk mereka, menjadi rahmat untuk mereka. Wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Jadi supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka kita disuruh untuk zakat bagi yang sudah mencapai nisab hartanya. Sekarang nisab harta sekitar 75 juta. Kalau sudah punya 75 juta dan sudah berlalu selama 1 tahun, nah itu sudah wajib zakat. Yang belum wajib zakat, tetap harus melakukan sedekah. Karena sedekah itu fungsinya juga membersihkan diri. Tutahhiruhum. Apa maksudnya membersihkan diri? Membersihkan dari dua. Membersihkan dari dosa-dosa. Karena dosa dihapus oleh Allah dengan sebab kita sedekah. Dan yang kedua, membersihkan keburukan sifat pelit yang ada pada diri manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki sifat cinta duit, Pak. Yang namanya cinta duit pasti akan pelit untuk melepas duit, namanya cinta. Nah, maka sifat pelit ini bisa dibersihkan dengan kita melakukan sedekah. Orang kalau seumur-umur nggak pernah sedekah, maka sifat pelitnya melekat terus pada dirinya. Tapi kalau dia biasakan sedekah, maka lama-lama mudah untuk melepaskan. Nah, orang beriman, kenapa dia itu bisa mudah untuk melepaskan hartanya dalam rangka sedekah? Karena dia beriman, percaya kepada Allah bahwa sedekah itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang munafik nggak percaya hal itu, sehingga mereka sangat susah untuk mengeluarkan sedekah. Sebagaimana sudah kita bahas pada halaman-halaman yang lalu, orang-orang munafik menganggap bahwa sedekah itu hukuman dari Nabi SAW. Kurang ajar ini Muhammad ini ngambil sedekah dari kita, narii dari kita. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi yang baik, orang-orang beriman, mereka sama sekali tidak menganggap itu sebagai hukuman, tapi justru menganggap mereka itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lewat dulu ayatnya, kita bahas. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, khudh ambillah. Berarti Rasulullah disuruh narik zakat dari umatnya. Kalimat ini menyebabkan sebagian orang Arab zaman dulu salah paham. Begitu Rasulullah wafat, mereka sudah tidak mau lagi membayarkan zakat. Mereka katakan yang disuruh narik itu Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, berarti sudah tidak wajib zakat lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar angkat pedang. Beliau perangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau kalian tidak keluarkan zakat seperti di masa Nabi SAW, saya perangi sampai kalian bayar zakat. Akhirnya mereka kembali menjadi muslim yang baik, bayar zakat lagi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika mereka menganggap itu khusus bagi Nabi, itu aneh. Karena fungsinya zakat itu apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan dosa mereka. Apakah mereka berdosa cuma di masa Nabi? Tok, kan tidak kan? Nabi sudah wafat pun kan manusia masih berbuat dosa kan? Nah, maka aneh kita tidak mau bayar zakat kecuali di masa Nabi. Memang dosamu sudah berhenti. Dosa itu masih terus dilakukan oleh manusia, sehingga perlu dia sucikan dirinya. Pelit itu masih melekat pada diri manusia, sehingga harus dia sucikan dengan bersedekah tersebut. Maka akhirnya mereka diwajibkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk tetap membayarkan zakat. Dan alhamdulillah dengan itu mereka kembali ke pangkuan Islam yang benar. Faedah yang kedua, shalli alaihim, doakanlah kepada mereka. Rasulullah mengamalkan ayat ini. Kalau ada orang datang, bayarkan zakat, maka Rasulullah mendoakan. Bagaimana doanya? Mari kita lihat hadisnya. Ali Abi Aufa. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun, apabila datang suatu kaum kepada beliau bisadaqatihim, membawa sedekah mereka atau zakat mereka, maka Rasulullah mendoakan Allahumma shalli ala ali fulan, ya Allah berilah selawat kepada keluarga fulan yang bersedekah ini. Lalu Abu Aufa datang kepada Nabi membawa sedekahnya, maka Rasulullah mendoakan Allahumma shalli ala ali Abi Aufa, ya Allah berilah salawat kepada keluarga Abu Aufa. Nah, maka bapak-bapak yang membuka di masjid ini penerimaan zakat fitrah nih. Kalau panjenengan bertugas penerima zakat fitrah, maka ketika ada orang datang ke masjid membawa berasnya, maka doanya seperti ini. Allahumma sholli ala, sebutkan namanya. Misalnya Pak Ahmad, Allahumma sholli ala Pak Ahmad. Atau Ali Pak Ahmad, ya keluarganya Pak Ahmad. Begitu.
Demikian juga yang menerima zakat. Menerima zakat dari seseorang, maka bagaimana dia berterima kasihnya kepada orang yang berzakat tadi. Baca doa ini. Allahumma salli ala ali bapak fulan. Kemudian ayat 104 Allah mengatakan, alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu, belumkah mereka tahu, annallaha, bahwasanya Allah, huwa, dia itu, yaqbalut taubata, menerima tobat, an ibadih, dari hamba-hambanya, wa ya'khudus sadaqat, dan menerima sedekah-sedekah, mengambil sedekah-sedekah, wa annallaha, dan bahwasanya Allah, huwa tawwab, dialah zat yang maha menerima tobat, ar-rahim, yang maha penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha menerima tobat, sehingga tidak ada dosa yang tidak diterima tobatnya oleh Allah. Enggak ada. Nah, itu dalam hadis ada itu. Ada orang-orang perbuat dosa yang tidak akan diterima tobatnya oleh Allah. Itu maksudnya adalah perbuatan dosa tersebut biasanya tuman terus melakukannya sampai mati. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau dia tobat kemudian tidak diterima. Enggak ada. Kayak begitu enggak ada. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Silahkan nanti lihat pada surat Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri sendiri dengan banyak maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya tobat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang tobat atau kembali kepada Allah kemudian ditolak, itu enggak mungkin. Karena Allah itu maha dermawan. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu mengambil sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, sedekah kita diambil oleh Allah. Bagaimana Allah mengambil sedekah itu? Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaqbalu sadaqah, sesungguhnya Allah menerima sedekah, wa ya'khudhuha biyaminih, dan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya Allah. Berarti Allah punya tangan kanan. Tetapi jangan mengatakan Allah seperti manusia, tangan kanannya Allah adalah anggota tubuhnya. Enggak, Allah itu tidak seperti siapapun juga. Pokoknya kita percaya sabda Nabi, tapi hakikatnya kita enggak tahu karena Allah enggak pernah terlihat. Fayurabbiha li ahadikum, lalu Allah merawat sedekah tadi untuk seseorang yang sedekah. Kama yurabbi ahadukum muhrah, seperti seseorang merawat anak kudanya, hatta innal luqmata latasiru mithla Uhud, sehingga satu suapan karena dirawat oleh Allah maka menjadi sebesar gunung Uhud. Dalam hadis yang lain, satu butir kurma yang kita sedekahkan dirawat oleh Allah menjadi sebesar gunung. Nah, panjenengan infak satu roti menjadi sebesar gunung. Panjenengan infak satu lembar ya uang, maka akan menjadi setumpuk gunung. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan karena Allah Maha Murah. Karena itu mari kita bersedekah setiap hari apabila memungkinkan, sebagaimana disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedekah pada pagi hari, maka malaikat mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang infak ganti, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. 105. Wa qul, dan katakanlah, i'malu, beramallah kalian. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, amal kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya juga akan melihat amal kalian, wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga akan melihat amal kalian. Ini tafsirannya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang sudah mati itu melihat amal kita yang masih hidup. Sehingga bapak ibu susah kalau kita melakukan maksiat. Kalau kita melakukan kebaikan, bapak ibu kita di kuburan senang. Dalilnya ini, fasayarallah, Allah akan melihat amalmu, rasulnya juga kaum mukminin juga melihat. Nah, ini ditafsiri berarti yang sudah mati-mati itu bisa melihat. Tapi saya jujur, tafsiran seperti ini hadisnya tidak sahih. Mari kita lihat hadisnya, bunyinya kayak apa? Bihasanatihim tu'radul a'mal, amalan disampaikan, dihadapkan pada hari Senin dan Kamis kepada Allah Ta'ala. Juga dihadapkan kepada para nabi-nabi, juga para bapak-bapak dan ibu-ibu setiap hari Jumat. Ini sekarang hari Jumat.
Fayafrahuna bihasanatihim, maka mereka gembira dengan sebab amal-amal baik yang dilakukan oleh anak-anaknya itu. Jadi bapak ibu kita senang melihat kita hadir pengajian seperti ini. Wa tazdadu wujuhum bayadun wa isyraqan, wajah mereka tambah putih, tambah cerah, senang. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wala tu'dhu mautakum, jangan mengganggu orang mati kalian, yaitu dengan melakukan maksiat, karena mereka akan jadi susah. Wajahnya jadi murung. Waduh, anakku kok kayak ngene, Pak. Piye iki, Pak? Ngomong sama istrinya mungkin, kalau sudah sama-sama mati, susah. Ini hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, tapi derajatnya kata Syekh Albani palsu dan kata Imam Suyuti dhaif. Maka tafsiran seperti ini ya saya kurang cocok karena apa? Ini hadisnya tidak sahih. Ya Wallahu alam, kalau ada hadis yang sahih saya belum tahu. Tapi sampai hari ini saya belum tahu yang hadisnya yang sahih. Tafsiran yang kedua, ini lebih bagus. Allah akan melihat amal kalian dan Rasulnya dan kaum mukminin semuanya, itu maksudnya besok di akhirat. Dan ini kalimat lebih pas dengan kalimat apa? Tafsiran lebih pas dengan kalimatnya. Karena kalimatnya mengatakan fasayarullah. Allah akan melihat. Akan berarti nanti, Pak. Bukan sekarang. Kalau sekarang orang-orang yang mati sudah melihat, bukan, tidak perlu kata-kata sa lagi. Ini sa, ini akan, nanti, belum terjadi. Jadi maksudnya di akhirat nanti. Dan juga dikuatkan dengan kalimat berikutnya, wasaturaddun, dan kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak, yaitu Allah. Fayunabbi'ukum, lalu Allah memberitahu kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang kalian dulu amalkan, yaitu di dunia. Nah, maka tafsiran yang kedua ini yang saya pilih, bahwa ini maksudnya adalah mari kita beramal di dunia karena besok amalan kita akan tampak di akhirat. Ketika Allah ngasih pahala dan ngasih siksa kepada siapapun yang beramal, saat itulah tampak bagi siapapun orang. Oh, berarti ini orang ini dulu ahli maksiat, buktinya dimasukkan neraka. Oh, ternyata ini ahli taat, buktinya dimuliakan oleh Allah, masuk surga. Nah, mari kita beramal yang baik-baik, tinggalkan amal yang buruk-buruk, supaya nanti kita tidak malu sendiri di akhirat, karena dilihat oleh semua orang yang ada di sana. Ayat terakhir Allah mengatakan, wa akharun, dan orang-orang yang lain, murja'una, mereka itu ditunda, li amrillahi, untuk keputusan Allah. Apa keputusannya? Imma, ada kalanya, yu'adzibuhum, Allah akan menyiksa mereka, wa imma, dan ada kalanya, yatubu alaihim, Allah akan memberikan tobat kepada mereka. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Menurut Al-Imam Al-Baghawi, yang dimaksud ayat ini, orang-orang yang ditunda, maksudnya adalah ditunda belum dikasih tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang Tabuk tapi tidak punya uzur, tidak punya alasan. Dan mereka tidak menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alasan karena memang tidak punya alasan. Berbeda dengan orang-orang yang dibicarakan sebelumnya tadi. Mereka menyampaikan alasan-alasan kepada Nabi, ya pura-pura punya alasan, tapi akhirnya menyesal. Wah, sebenarnya kita ini nggak punya alasan, tapi kita pura-pura punya alasan. Udah, ini perbuatan kita ini salah. Akhirnya mereka tobat. Nah, kalau di sini mereka tidak menampak-nampakkan alasan, tapi juga tidak sangat dahsyat di dalam menampakkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan kata Imam Baghawi. Lam yubalighu fit taubah. Mereka tidak mendahsyatkan dalam tobat, wal i'tizar, juga tidak mendahsyatkan dalam menyampaikan alasan. Fa akharallahu taubatahum, Allah pun mengundurkan tobat mereka sampai 50 hari lamanya. Maka mereka selama 50 hari ini, mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk diajak bicara oleh siapapun. Ini 3 orang ini tetap berangkat ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di masjid ucapkan salam kepada siapapun, enggak ada yang menjawab salamnya. Ka'ab bin Malik akhirnya tetap nekat 50 hari sholat di Masjid Nabawi meskipun nggak disalami. Adapun yang 2 sudah nggak kuat, akhirnya tidak lagi ke masjid karena apa? Sangat tertekan hatinya, tidak ada yang mau ngomong sama dia. Nah, cerita tentang 3 orang ini disebutkan oleh Allah secara lebih terperinci nanti pada surat At-Taubah ayat 118. Wa 'alats tsalatsatil ladzina khullifu. 3 orang yang mereka itu ditinggal. Ditinggal maksudnya ditunda, tidak langsung diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka akan kita sebutkan insyaallah pada waktunya nanti, karena waktulah yang membatasi kita.
Inilah yang dapat kita sampaikan betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.